Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala salim min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa barzna bil habibil karim wa nahnu ala jalal syahidin wa syakirin. Walhamdulillah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan saudara kalian dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi langit, seluas jagat raya, atas limpahan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah, di tanggal 28 Desember 2024 atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Oleh itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi membaca Al-Qur'anul Karim. Sekarang memasuki ayat 49, surat Al-An'am ayat 49. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulan fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala kullu syai'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rohi jami'al silsilah tariqa qadiri wa nasabati ma'al sunni ala yasir la sabab kain wa jami'al turuq sanad rasulullah awliya wa du'an symuhidin syabdul qadir al-jilani qaddasallahu sirrahu wa sallallahu junaidi al-baghdadi syahid qutib sanfar wa sisal qalisal wa nawalu syabul qarasy abdullah mubarak bin muhammad wa dhurus syabul qarasy sahibul wafat ajil alimin wa dhurus syabul qarasy muhammad abdullah muslim al-qadri an-nasabani al-taki al-kamil muqabil al-muwafaq al-samadani al-mahdi al-mujadid radhiyallahu anhu wa nasrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila abaina wa ummahatina wa liqabal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat al-ahya wal amwat. Summa ila khususan sayyidina al-mukarram Abdullah bin Muhammad Idris wa yajazahum wa sayyidi wa haji muslimin haji rahman haji Siti Rahman bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina lana min amrina rasyada. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi salli wa amri wa
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta musalli ridha matlubi, a'tini mahabbatan wa ma'atifatan wa atini. Mari kita buka lagi Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 49 halaman 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsuqun. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la a'lamul ghaib wa la in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan ayat 51. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita feedback lagi, belajar tahsin, makhraj huruf dan tajwidnya. Cukup satu ayat ya. Wal ada lam bertasjid, itu adalah lam samsiah. Wallazi pakai zal, bukan pen jim, bukan pen zai. Wallazi lazi. Lazi itu adalah matobi bil ya. Jumlahnya 2 rakaat. Walladzina kazzabu matobi bil wawu 2 rakaat. Bi ayatina sama matobi bil alif. Yamassuhum. Nah, di sini ada hak besar, jadi jangan terbalik hak besar dan hak kecil. Jangan hak besar dibaca hak kecil dibaca hak besar. Di sini adalah hak besar. Yamassuhumul. Nah, ada
lam bersukun, itu lam qomariyah. Jadi bacanya hanya lamnya satu, L-nya satu, jangan ditahan. Yamassuhumul, nah itu 2 harakat. Jadi bacanya 1 harakat saja. Yamassuhumul azab, pakai zal lagi. Nah, zalnya itu adalah bil alif. Al-azabu bima, atau bil alif, bima ka, atau bil alif 1 harakat, bima kanu sama 2 harakat, atau bil waw, kanu pakai F bukan pakai P. Biasakan dalam huruf Al-Quran tidak ada huruf P tapi huruf F dalam abjad kita. Yafsuqun, dan sini ada huruf qaf bukan huruf kaf. Kalau yang pakai kaf yafsukun, itu huruf pakai kaf. Tapi di sini ada hurufnya pakai qaf. Yafsuqun, di akhir ayat disebut maradid disukun. Itu saja. Jadi pentingnya membaca Al-Quran dengan makhrajul huruf dan tajwid itu supaya bacaannya enak didengar, gitu ya. Apalagi kalau jadi imam, khusus untuk baca Al-Fatihahnya harus betul, harus fasih, gitu. Karena di situ ada, kalau di surat kita sholat Al-Fatihah, ada minimal ada 7 kesalahan pada saat membaca Al-Fatihah saja. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih sesuai dengan makhraj huruf dan tajwidnya, insya Allah. Belajar tajwid dan al-tajwid tidak mengenal usia, ya. Jadi kita usianya kecil, anak kecil boleh, dan kita yang sudah sepuh juga boleh, harus wajib, karena harus membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan makhraj huruf dan tajwid. Karena tidak enak kalau kita mengaji, mendengarkan pengajian tidak sesuai dengan makhraj huruf dan tajwid, tidak enak. Kalau walladzina kafaru, kayak harusnya pakai zal, pakai jim, bacanya enak. Dan arti dan maknanya juga nanti berubah. Harusnya pakai zal, pakai jim. Seperti kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau itu yang benar hanya kecil. Tapi kalau pakai H besar, alhamdulillah, harusnya pakai H kecil tapi H besar bacanya. Jadi maknanya dan artinya berbeda. Tadinya segala puji bagi Allah, tapi wuduhlah Allah, jadi kalau pakai H besar. Jadi beda ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja tahsin hari ini di pengajian ini, dan kita ingin mengenal, ingin mengetahui terjemahan bukan tafsir ya, terjemahan ayat per ayatnya. Di ayat sebelumnya, ayat 48, Allah menjelaskan bahwa wa ma nursilul mursalina, tidaklah kami turunkan rasul-rasul kami illa mubasyirina, kecuali rasul-rasul itu memberi kabar gembira pada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan akan surga, dan sebaliknya wa munzirina, dan rasul itu juga memberi peringatan bagi siapa saja yang tidak mau beriman kepada Allah dan beriman pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan neraka jahanam. Nauzubillah. Kemudian Allah jelaskan lagi, paman amana, barang siapa beriman
dan mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waslaha dan terus memiliki perbaikan sehingga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati pada saat nanti pulang ke kampung halamannya, yaitu akhirat nanti. Karena di sini dunia ini bukan kampung halaman kita. Kita ini kata Rasulullah SAW disebutkan juga pengembara di dunia ini. Pengembara mah nanti harus ada pulang, suatu waktu pulang. Ada yang umur setelah pulang ada 30 tahun pulang, kemudian 40 tahun pulang, pulang kata Allah. 50, 60, 70 tahun, 80 tahun, ayo pulang. Setelah pengembara, pada saat pengembaraan selesai pulang, maka bagi siapa saja Allah Subhanahu wa taala beriman pada Allah dan mengingatkan masalah Rasulnya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa bersedih hati nanti pada saat pulang ke kampung akhirat nanti. Hanya dua nanti di akhirat nanti, neraka dan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, diberi jaminan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa bersedih. Kalau tidak ada jaminan itu, pasti yang tidak ada khawatir dan bersedih hati pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya di ayat 49 Allah jelaskan, memulai ayatnya, wallati, dan orang-orang azzabu yang mendustakan bi ayatina, yaitu ayat-ayat kami, maksudnya Al-Qur'anul Karim, didustakan, dibongkar, tidak mau percaya sama Al-Qur'anul Karim yang telah Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita baca selalu mendustakan ayat-ayat kami, ya masubumul azab, maka bagi mereka akan ditimpa azab, siksa yang sangat pedih nanti di yaumil qiyamah, bima kanu yafsukun, karena disebabkan karena mereka menjadi orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang fasik itu yaitu yang terus melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan menjalankan apa-apa yang diharamkan, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dialah termasuk orang yang fasik. Tapi sebaliknya, kalau orang bertakwa selalu menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi siapa saja yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpakan azab yang sangat berat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masyaallah. Jadi hidup di dunia ini dua pilihan, ikut atau mau tidak ikut, terserah pilihan kita. Kalau tidak ikut, kalau ikut beriman, Allah akan jamin tidak akan ada rasa khawatir dan ada bersedih hati. Tapi sebaliknya, Allah tidak mau ikut Allah dan Rasulnya, silahkan, tapi nanti akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umur kita ada yang 20, 30, 40, 50, 60, sampai ada 90 tahun. Ada yang ikut dan ada juga yang tidak mau ikut Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pilihan. Selanjutnya di ayat 50 Allah akan menjelaskan lagi kepada kita. Qul, Allah mulai dengan katakanlah wahai Rasul yang mulia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk kepada siapa? Kepada orang fakir, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Katakan dengan penuh hikmah kepada mereka supaya mereka mengerti. Apa yang katakan? Kata Allah SWT, kata-kata la aqulu lakum ini khazani. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan kepada kalian, kepada siapa saja, indi khazainullah, bahwa aku mempunyai
In ini adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang bukan takdirnya, bukan lagi mayyasha dikenakinya, itu adalah hanya khusus otoritas Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wala a'lamul ghaib, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, ya Rasulullah, aku tidak mengetahui yang ghaib, yang tidak terlihat oleh mata kita. Yang ghaib itu adalah tidak terlihat oleh mata kita. Jadi kalaupun dikatakan itu adalah dari yang telah diinformasikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Seperti apa tanda-tanda kiamat? Rasulullah mengucapkan, padahal itu gaib, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kata Rasul, saya tidak mengetahui yang gaib. Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui yang gaib. Apalagi wala aqulu lakum inni malak. Dan kami juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan pada kalian ini malak, bahwa sesungguhnya aku adalah seorang malaikat. Bukan aku adalah seorang manusia seperti kalian yang telah diberikan pada kekuasaan kami menjadi seorang rasul dan menjadi seorang nabi atas kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul dan menjadi seorang nabi. Tetapi kami in attabi'u ila ma yuha ilayya, kami manusia tapi tidak mengikuti apapun kecuali apa-apa yang telah diwahyukan kepada kami dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan ini adalah jadi supaya Rasulullah SAW merendah bahwa kami itu bukan perbendaharaan Allah, bukan lagi aku mengetahui yang baik, bukan juga seorang malaikat, tapi kami hanyalah seorang manusia yang apa saja yang Allah berikan kepada kami, yaitu dengan wahyunya. Masya Allah. Jadi kalau ada yang menganggap hebat, Rasulullah tidak hebat, itu dia merasa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan kembali, qul, katakanlah, hal apakah yastawil a'ma, apakah sama orang yang buta, wal basir, dan orang yang melihat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sampaikan itu adalah melihat, bukan a'ma, bukan buta. Kami memberikan informasi kepada kalian. Untuk apa? Afala tatafakkarun, supaya kalian berpikir bahwa yang disampaikan oleh Kangjeng Muhammad SAW itu fakta, gitu ya, bukan bicara dengan merem atau buta, tapi seluruhnya dengan fakta sendiri. Kalian sudah melihat bahwa ketika Al-Quran diturun, kalian pernah lihat. Ketika mukjizat juga diturunkan, kalian juga lihat, kata Rasulullah SAW. Ketika bulan dibelah, waktu itu kalian minta supaya bulan dibelah, kalian lihat bulannya terbelah, mukjizat itu datang dari Allah SWT. Kalian lihat mukjizat itu datang. Demikian juga datang pada saat Al-Quran datang ini, kalian juga lihat. Supaya apa? Supaya kalian berpikir bahwa semuanya bukan dari orang yang buta yang datang, tapi orang yang basir, yang melihat. Masya Allah. Jadi semuanya pilihan untuk kita. Mau ikut boleh, tidak ikut juga tidak apa-apa. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala, nanti kami pertanggungjawabkan di hadapanku pada saat nanti di yaumil akhirat nanti. Di dalam surat Yasin juga sudah dijelaskan, saya baca bahwa nanti di yaumil kiamat nanti bukan lagi yang berkata mulut, tapi yang berkata saksi adalah mata, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah dikerjakan
di dalam dunia nanti. Masya Allah ya. Kalau ingat akhirat, aduh, ingin nangis terus. Ingin gimana aja terus gitu ya. Masya Allah. Kita teruskan. Wa anzir bihi, beri peringatanlah bihi dengan Al-Quran yang telah diwahyukan pada engkau ya Rasulullah SAW, dengan Al-Quran. Kepada siapa? Alladzina yakhafu, ya kepada orang-orang yang takut, ayyuhsyaru, untuk dikumpulkan ila rabbihim, nanti terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Tuhan mereka. Jadi beri perkataan bagi orang-orang yang takut pada saat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud di akhirat nanti. Beri peringatan bagi yang takut saja. Kalau yang tidak takut jangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang takut saja. Mudah-mudahan karena kita takut akan azab yang sangat pedih dan sangat Masya Allah ya. Tidak ada peri kemanusiaan nanti di akhirat nanti. Ada yang dibicarakan bahwa nanti kalau neraka itu, neraka jahanam khususnya, kalau sebarang dicemplungkan di atas neraka jahanam itu sampai ke dasarnya, sampai dasar neraka jahanam, itu perjalanannya 70 tahun akhirat. Masya Allah ya. 70 tahun kalau dibandingkan di dunia itu 1000 tahun di sini, di dunia ini misalnya hanya 2,5 jam. Masya Allah, kalau 70 tahun jauh banget, Masya Allah. Jadi kalau sudah masuk ke dalam neraka, amat susah lagi kita keluar dari neraka jahanam. Kemudian laisa lahum min dunillah, mereka tidak mempunyai pelindung, indul selain Allah, waliyun, pelindung. Siapa? Nanti pada saat yang mereka tidak mempunyai pelindung selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wala syafi'un, dan mereka juga tidak mempunyai syafaat, perlindungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu anzirni, beri peringatan mereka supaya apa? La'allahum yattaqun, supaya agar mereka menjadi orang-orang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ayat 51 ini menerangkan kepada kita supaya kita ikut Allah dan supaya ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yasin juga dijelaskan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah pada orang yang tidak mau diberi upah sedikit pun padahal, dan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka tidak mau upah, tidak mau digaji atas peringatan ini, peringatan yang disampaikan Al-Quran ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kita mengetahui, tidak belajar Al-Quran, tidak hari ini, tidak ikut, Masya Allah ya. Al-Qurannya hanya sebatas bacaan. Bacaan kita baca dari kecil sampai sekarang bacaan, tapi belum mengerti maksudnya kemana arahnya. Tapi alhamdulillah karena sudah, alhamdulillah, walaupun 3 ayat, ternyata ayat 49, 50, 51 ini surah ini sudah begitu kemana arahnya, kita sudah mengerti, alhamdulillah. Tapi kemana arahnya, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui maksud dan makna ayat yang 49, 50 dan 51. Alhamdulillah.
Wallahu alam. Itulah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara dimanapun berada, 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Kita mengakhiri tahun 2024. Apa kalau kita ketemu dengan tahun baru? Allah mulai ada ayat meneruskan, ya ayyuhalladzina ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muhasabahlah ketika introspeksilah kita untuk hari esok. Hari esok itu kapan? Hari esok itu nanti, saya bilang nanti. Jadi pada saat datang baru kita nanti apakah di tahun kemarin 2004 ini salah satunya dia ibadah kita sudah sampai mana? Tahun ini apakah tahajud ini tidak bolong? Salah satunya dari 1 Januari nanti sampai dengan tinggal 1 Desember, apakah tahajud kita alhamdulillah lancar, tidak ada yang bolong? Alhamdulillahirobbilalamin. Bolong. Jadi kalau tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tidak ada bolong, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kalau masih ada bolong 1, 2, 3 sholat tahajud saja, mudah-mudahan nanti di tahun 2025 kita akan lulus sholat tahajud itu, sholat malam, sholatnya yang penuh dengan kehebatan di maksudnya utama di sholat di malam itu, mudah-mudahan. Jadi itu kita introspeksi nanti pada saat tahun baru kita ada banyak yang kekurangan, kita isi nanti insya Allah di tahun baru kita isi dengan yang lebih baik lagi. Apalagi sekarang sholat fardunya, apakah sudah masih tepat waktu sholatnya, sholat fardunya, atau sudah awal waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004, apakah kita sholatnya tepat waktu sholat fardunya atau awal waktu? Maksudnya tepat waktu itu kalau sholat subuh itu dari jam sholat subuh sampai dengan jam 5:30 itu tepat waktu sholat subuh. Sholat zuhur sampai jam 12 sampai sebelum asar itu tepat waktu. Sholat asar, waktu asar sampai sebelum maghrib itu tepat waktu. Sholat maghrib sampai dengan sebelum waktu isya itu masih tepat waktu. Itu tepat waktu. Apa kita masih begitu? Atau awal waktu sholat fardunya sebelum azan berkumandang sudah kita berwudu, sudah mengikuti, sudah semuanya sudah siap gitu, kita sudah sholat awal waktu. Pas itu, sebaik-baiknya adalah kita sholat fardunya di awal waktu, insya Allah nanti di tahun 2025. Gak apa-apa yang sebelumnya nih, jangan ingat lagi yang sebelumnya, tapi ingatlah nanti di 2025 kita akan perbaiki ibadah kita. Biasanya kalau pada saat awal tahun, pada tanggal 31 Desember 2005 kita baca doa akhir tahun. Pada saat maghrib, azan berkumandang setelah maghrib, kita baca doa awal tahun. Pilihannya mau pada saat tahun baru itu mau beribadah, mau bersyukur, atau berpoya-poya. Pilihan terserah ya. Makan boleh, makan jagung batal jam 12 boleh. Tapi intinya kita terus saja datangnya awal tahun baru,
adalah tahun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanjangkan usia dunia kita. Mudah-mudahan sampai dengan tahun 2025 dipanjangkan usia kita dengan sehat walafiat, dengan sehatnya, dengan kaya-kayanya, dan terus mengaji sampai Al-Quran yang kita kaji sudah tamat. Jadi pada saat nanti kalau kita dipanggil sama Allah, sudah selesai ngaji Al-Qurannya, sudah ya Allah, tapi masih sholat Arab ya, ada ya Allah, apa-apa, alhamdulillah ya Allah. Pengajian kita ini sudah 7 tahun, dari tahun 2017 sudah 7 tahun, alhamdulillah. Jadi tidak terasa dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai ke surat sekarang Al-An'am, sudah 7 tahun. Nanti tahun 2025 tepatnya 4 Februari sudah 8 tahun. 8 tahun itu masih surat Al-An'am ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia, ingin terus ngaji, ingin terus mengkaji Al-Quran sampai dengan selesai ya Allah. Jadi pada saat dipanggil, kamu sudah selesai gajinya, sudah ngerti maksudnya Al-Quran turunkan, sudah ya Allah. Alhamdulillah kalau kita pertanyaan. Tapi kalau belum, masya Allah, apa jawaban apa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Kalau kita beli mobil, pasti ada manual booknya. Itu harus dibaca dulu manual booknya supaya kita bisa mengendari mobil. Demikian juga kehidupan ini. Baca dulu Al-Qurannya, pahami dulu Al-Qurannya. Kalau tidak paham, kita belajar kepada ulama supaya paham. Karena ini adalah manual book kehidupan kita, supaya kita hidup di dunia ini bahagia dan nanti di akhirat sejahtera, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah alamin, ini adalah mengingat kita tahun baru ini, kita diingatkan muhasabah, introspeksi, bahwa ternyata ibadah kita masih ada yang kurang di tahun 2024. Tutup tahun 2025 yang tadinya bolong, kita tutup dengan yang bagus-bagus. Tadinya kita sholat sunatnya misalkan masih juga kurang, di sholat tahajudnya masih ada yang bolong-bolong, tutup nanti 2025. Insya Allah mulus di tahun 2025, tidak ada lagi yang kosong, tidak ada yang terlewat dari sholat tahajudnya. Tahajud yang penting adalah sholat witirnya, jangan sampai bolong. Kalau sekarang masih bolong, itu. Kemudian juga nanti pada saat nanti ya masuk 2025, kita masih lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan napas kita selalu lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ghaflah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025 ini kita terus ingat sama Allah setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung dan hembusan napas kita selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025 ini kita dipanjangkan terus usia kita, disempurnakan kesehatan kita, dihasilkan seluruh maksud baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita di tahun 2025 nanti kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Allahumma syafi'ina wa Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat mimman qatabi bainahum wa bainahum bil khair. Rabbi ighfir warham wa anta rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
اللهم اجعلنا ديننا دين من محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيمانا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ونيتنا المخلصين، وذنوبنا المستغفرين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين، واغفر لنا فإنك الغافرين، وارحمنا فإن خير الراحمين، وافتح لنا بين الفاتحين، وارزقنا فإن الرازقين، واهدنا ومن القوم الظالمين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقا جازما. اللهم افتح لنا باب العارفين، اللهم افتح لنا باب العارفين، اللهم افتح لنا باب العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah kita lanjutkan di tahun baru di ayat 52 surat Al-An'am ini. Wallahu a'lam. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.